negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama saya Nova Apniati, Indrawati, dan saya Wida Triwulan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi wawancara bersama kepala sekolah membahas tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan modul 3.1. Telah hadir bersama kami Bapak Ari Gusman, SPD MPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak, kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan sesi wawancara ini Bapak. Nah, nanti kami akan ada beberapa pertanyaan Bapak, mungkin kami akan bagi-bagi pertanyaannya. Baik Bapak, langsung Bapak ya. Ya, santai aja ya. Santai Bapak. Baik Bapak, terkait kasus-kasus nih Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Jadi begini. Jadi pada dasarnya kan pertanyaan tadi itu antara dilema etika dan bujukan moral tadi kan kalau tidak diperjelas dengan spesifik kasus ya, itu tidak semua orang bisa menjawabnya dengan tepat. Tepat. Jadi setelah dijelaskan tadi, itu ya salah satu contohnya adalah guru kami ini honorer, tapi ya kebutuhan hidupnya itu cukup tinggi. Jadi kalau hal seperti itu sebenarnya sama aja ya. Setiap ada problem di sekolah itu yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah itu adalah pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu. Artinya kita mengenali, ya kan? Apa yang perlu kita kenali? Yang pertama, kalau saya mengenali itu pribadinya kita kenalin dulu. Oh, ibu ini tipikalnya seperti apa? Ya kan? Jadi tidak langsung kita ajak beliau berbicara tentang pelanggaran yang dia lakukan. Jadi kita kenalin dulu. Kita kenalin pribadinya seperti apa. Oh, beliau ini ternyata kalau diajak diskusi itu ketika dia mungkin dalam kondisi katakanlah lepas gajian. Ya kan terkadang mungkin ya beberapa orang itu moodnya itu baik setelah gajian misalnya. Kan bisa tuh. Nah, jadi pertama kita kenalin dulu gimana wataknya guru tersebut. Jadi yang paling penting dalam menghadapi persoalan dilema etika ini, kita pertama identifikasi dulu. Identifikasi itu yaitu dengan mengenali, ya kan, mengenali ini katakanlah tanda kutip pelaku ya. Pelaku. Nah, kita kenali, kemudian setelah itu kita ketahui itu kapan momennya yang pas untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Nah, tentu dia akan bercerita, kalau kami tidak jualan macam ini Pak, anak kami itu SMP Pak. Nah, jadi kita kenali, kemudian kita coba cari momen yang pas. Setelah mengenali ini ada momen yang pas, baru kita gali informasi kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, ketika nanti saya dihadapkan, ya namanya dilema etika, dilema itu kan artinya dua kan? Benar. Dua ya. Ada dua nih. Di satu sisi kemanusiaan, di satu sisi ini ada peraturan yang dilanggar, ya kan? Yaitu di jam dia harusnya berada di kelas, dia harus mempersiapkan nih, walaupun cuma beberapa menit ataupun beberapa waktu. Nah, setelah kita menggali informasi tentang apa yang dihadapi, tentu kita akan mengembalikan lagi ke beliau. Katakanlah ini Ibu A misalnya. Bu, ini kan posisinya Ibu kan adalah guru kelas nih, di kelas 5. Cuman saya paham, Ibu perlu dana juga saat ini anak Ibu sekolah. Dan suami Ibu
saya tahu ya katakanlah seperti itu, pendapatannya masih jauh di bawah. Nah, kira-kira Ibu kira-kira kalau seandainya nih sih, kita ajak cerita balik ke dia. Setelah kita gali, kita ajak cerita balik ke dia. Bu, seandainya dalam waktu 5 menit ini Ibu meninggalkan karena Ibu mempersiapkan kantin, anak berkelahi. Apa yang akan diperoleh oleh Ibu ataupun pihak sekolah? Nah, sehingga dia akan menguatkan dirinya kembali. Barangkali nanti dia akan mengeluarkan solusi. Oh, sepertinya begini aja. Mungkin kalau saya yang langsung berjualan akan selalu seperti ini. Jadi kemungkinan dia akan mencari solusi lain seperti ya, jualannya dia titipkan di kantin. Kalaupun dia menyewa kantin juga, berarti dia harus melakukan pendekatan terhadap orang lain gitu. Nah, pendekatan terhadap orang lain. Bisa jadi nanti orang kantin yang lain ataupun bisa jadi dia memang minta bantu orang khusus gitu. Nah, karena bagaimanapun juga ketika ada permasalahan seperti itu, kepala sekolah harus lebih mengutamakan kepentingan murid. Dan permasalahan tentang kurangnya pendapatan bagi keluarga si ibu tadi, tentunya kita harus mencoba berdiskusi. Kira-kira selain kantin ini apa yang bisa ibu lakukan? Katakanlah ibu itu saat ini dia memikirkan kantin itu karena itu yang paling dekat, yang paling mudah. Pertama, kantin itu di sekolah, berarti saya orang dalam, lebih mudah aksesnya. Yang kedua, saya bisa nyambil, tidak perlu menggaji orang. Ya kan? Jadi sehingga timbullah pemikiran dia itu bahwa ini yang harus dilakukan untuk menambah income keluarga. Sementara sehingga timbullah pemikiran dia itu bahwa ini yang harus dilakukan untuk menambah income keluarga. Sementara di satu sisi ini merugikan siswa kita. Ya kan? Nah, jadi ketika hal ini sudah terjadi, ini kan ketika hal ini sudah terjadi, kalau belum terjadi kita bisa sampaikan, wah, kalau ibu nanti berjualan kira-kira ganggu enggak? Kan? Tapi sekarang posisinya itu kan sudah terjadi, sehingga terjadi dilema kan? Ya kan? Mau marah atau membiarkan. Nah, jadi terus terang, saya sebagai kepala sekolah, kepentingan yang paling kita utamakan di sini adalah kepentingan siswa, kepentingan murid. Karena siswa kita itu jumlahnya lebih banyak daripada gurunya kan? Nah, artinya apa? Artinya siswa kita tadi itulah yang harus kita menjadi prioritasnya. Jadi ibu itu harus mencari solusi. Nah, perihal nanti tidak akan ketemu solusinya, misalnya, solusinya, mau tidak mau kita harus membalikkan ke beliau. Ya kan? Bu, kalau seandainya ibu masih menjalankan hal ini tentu saja akan merugikan siswa kita. Ya, kalau memang ternyata ibu lebih nyamannya di kantin, ibu silahkan lanjut di kantin aja. Berarti untuk gurunya kita cari solusi lain. Nah, itu kalau seandainya tidak ada kan. Nah, kalau seandainya tidak ada solusi lain. Tapi kalau dia ada bilang, bisa lah Pak, ada ponakan saya Pak. Bisa lah Pak, titip sama kantin sebelah dulu Pak. Kan itu yang kita ingin kejar kan. Artinya terkadang orang ini dia punya estimasi, oh kalau jualan di kantin misalnya dapat 100.000, lumayan. Nah, kita menggiring dia bagaimana 75.000 pun dapat, tapi dia nyaman tetap dengan profesinya gitu. Nah, artinya 25 dikasih ke yang lain, tapi dia jadi guru di situ tidak terganggu. Jadi kita yang meyakinkan dia bahwasanya mengeluarkan uang 25.000 itu lebih bagus ketimbang kita yang mengerjakan seluruhnya. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, hal apa yang harus saya lakukan? Yang pertama tadi itu mengidentifikasi. Nah, ya, mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi itu berarti kita kenal dulu. Pertama kita kenal dulu pribadinya, kedua kita cari momennya untuk berdiskusi. Nah, ketiga tadi baru kita minta dia untuk mengembalikan
jawabannya. Tuh. Hmm. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, sebenarnya ini pertanyaan kedua tadi sudah dijawab. Sudah langsung Bapak jawab. Iya. Oh, sudah langsung dijawab ya? Kenapa? Apa tuh? Dijawab Iya. ini yang selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan Iya. sekolah Bapak. Oh. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Hmm. atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Hmm. Sudah langsung Bapak jawab kami kira tadi. Hmm. Kami langsung yang ketiga, pertanyaan ketiga Pak. Ya. Ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Di samping masalah tadi. Selain misalnya langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau menghadapi guru-guru seperti itu, baik sebelum dan sudah terjadi Pak? Prosedur ya? Iya, prosedurnya. Ya, sebenarnya kalau prosedur itu kebanyakan dia harusnya tertulis ya. Iya. Tetapi kan terkadang prosedur itu secara otomatis itu seolah-olah menjadi kebiasaan karena mungkin sering dihadapi. Ya kan harusnya sudah ada SOP-nya. Ya, di sekolah itu sudah ada SOP-nya. Kenapa SOP itu dipenting dahulu ada, ya kan sebelum terjadi gitu. Misal tadi yang disebutkan tadi masalah kantin, misal tadi antara kalau tadi kantin ya, kalau ini beda mungkin ada punya anak kecil. Ini anaknya kecil, dititip belum bisa, ya kan? Sementara ASN itu sudah disumpah, ya kan? Mana yang lebih dipentingkan? Kan dilema etika juga kan? Nah, prosedurnya. Maka seharusnya sekolah sudah punya prosedur. Sekolah itu sudah ada punya prosedur jauh sebelum kasus itu ada. Jadi prosedur itu dibutuhkan untuk memprotek, ya kan, meminimalisir hal itu bisa terjadi. Ya, jadi artinya kalau sudah terjadi juga itu memang karena tidak ada pilihan. Misal tiba-tiba anak mencret. Nah, ini anak mencret nih Bu. Ya, tiba-tiba anak mencret nih. Mau sekolah pagi ini, tiba-tiba anak mencret, ya kan? Ini artinya mendadak. Nah, mendadak itu di luar dari rutin, ya kan? Nah, artinya SOP yang tadi, ya kan? Itu, ya SOP tadi bisa tetap kita jalankan. Kalau memang ada prosedurnya, katakanlah SOP di sekolah, ketika nanti ada guru yang tidak hadir, guru piket masuk ke kelas, amankan dulu kelas, ya kan? Nah, tetapi ini katakanlah itu tidak bisa ditutupi oleh guru piket. Nah, maka keluarlah kebijakan lagi oleh kepala sekolah menyampaikan, misal kalau di kasus yang tadi itu misalnya suaminya sakit, tiba-tiba sakitnya harus rawatnya lama, ya kan? Siapa lagi mau merawat kalau bukan dia? Kan tuh dilema jadinya kan? Nah, dilema. Jadi kita kembalikan lagi. Ini mau dicarikan guru pengganti atau selama-lamanya ya kan digantikan dengan guru piket. Nah, kalau sudah dihadapkan seperti ini, balik lagi kepala sekolah juga harus mempertimbangkan dan lebih mengutamakan kepentingan murid. Ya kan? Kalau kasusnya mungkin permasalahannya di ekonomi, ya kan? Gurunya tuh sakit segala macam, itu harus tetap ada SOP-nya paling lama sekian hari. Lebih dari itu, kita harus sama-sama maklum. Bukan kepala sekolahnya kejam. Ya kan? Iya, karena itu SOP-nya. Artinya apa? Ketika nanti sekolah tidak memberikan solusi, keluarga besarlah yang harus membereskan. Nah, kami tidak bisa, ini suami kami sakit juga, kami tidak bisa ngajar juga, nak bayar guru tidak bisa juga. Makanya tolonglah keluarga besarlah yang membantu. Nah, tapi balik-balik juga, SOP harus dijalankan. Ketika nanti sekolah tidak memberikan solusi, keluarga besarlah yang harus membereskan. Nah, kami tidak bisa, ini suami kami sakit juga, kami tidak bisa ngajar juga, nak bayar guru tidak bisa juga. Makanya tolonglah keluarga besarlah yang membantu. Nah, tapi balik-balik juga, SOP harus dijalankan. Gitu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah
menyampaikan bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan dilema etika atau pembentukan moral, yaitu dengan melakukan identifikasi, mengenali pribadi guru, kemudian melihat situasi yang pas, baru kemudian melakukan diskusi terhadap guru tersebut. Bapak juga sudah menyampaikan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, juga prosedur yang biasanya dilakukan di sekolah Bapak. Nah, untuk selanjutnya Pak, dari beberapa langkah-langkah yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan, pada langkah yang paling efektif Pak, mungkin langkah efektif yang paling efektif dari beberapa langkah dalam pengambilan keputusan tersebut, yang paling efektif yang menurut Bapak paling efektif untuk dilakukan kalau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi gini, permasalahan ini kan terkadang tidak bisa selesai dengan satu keputusan kepala sekolah, terkadang ya, karena itu harus mempertimbangkan banyak hal, terutama di sekolah. Nah, jadi kepala sekolah sendiri itu sebenarnya dia tidak bisa berdiri sendiri di sekolah, ya kan? Dia tidak bisa berdiri sendiri di sekolah. Jadi setiap keputusan, ya kan, itu haruslah mempertimbangkan berbagai macam aspek. Nah, berbagai macam aspek ini tidak semua kepala sekolahnya bisa memahami. Mungkin dia bisa nanti minta pendapat dari wakil kesiswaan, mungkin dari wakil humas, mungkin dari yang lain lah ibaratnya. Jadi yang paling efektif adalah, ya kan, yang paling efektif adalah kita perlu Kolaborasi lah. Nah, itulah tuh. Ya, perlu kita kerjasama, diskusi, ya, berkolaborasi. Karena kalau yang lain sepertinya kurang tepat dan kurang efektif. Ya, misal, ya kan, kasus-kasus siswa yang sering terlambat. Kalau cuman kita mikirkan sendiri aja kan, oh tuh yang terlambat dikasih sanksi ini, kasih sanksi itu. Tapi kita nggak berkolaborasi, artinya kita tidak bercerita-cerita dengan orang lain. Artinya apa? Solusi yang kita berikan tadi itu, yaitu tidak efektif. Ternyata dia terlambat, ya kan? Bukan karena dia sengaja pingin terlambat, rupanya motornya satu di orang tuanya harus keliling. Nah, ya kan? Tentunya apa? Tentunya berarti kita yang harus sampai ke orang tuanya dulu. Ini masalahnya seperti ini. Ini bakalan 3 tahun nih anaknya nanti seperti ini, Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan gitu. Nah, kalau tidak ada juga lagi, ya barulah kita memberikan opsi, ya kan. Tapi kalau dia bilang bisa lah Pak, aku usahakan Pak adiknya dimandikan pagi-pagi kalau selama ini gini. Jadi agak terlambat sehingga sampai pas di SMA 8-nya terlambat misalnya gitu. Jadi yang paling efektif itu adalah kita mencari dulu berdiskusi sehingga kita tahu akar permasalahannya, betul. Itu maksudnya tuh. Kita harus mencari akar permasalahannya. Oke, lanjut. Oke, Bapak, tadi Bapak sudah ini ya, hal yang paling efektif itu tadi adalah berkolaborasi, berdiskusi untuk mencari akar permasalahan. Ya. Nah, kalau ini Pak, pertanyaan berikutnya Pak. Nah, menurut Bapak nih selama ini tantangannya itu dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus ini apa Pak? Tantangannya Pak? Tantangannya itu adalah lebih banyak ke emosional. Emosional ya. Tantangannya itu lebih banyak ke emosional. Emosional ini bukan hanya marah, tapi hubungan antara kita sesama, ya kan? Terkadang kita bisa mengambil keputusan itu secara subjektif, ya kan? Artinya ini misalnya Bu Murni ini adalah di tingkat kami dulu mungkin waktu di kuliah, jadi agak sedikit berjenjang, berbeda dengan yang lain. Tantangannya seperti itu. Karena mungkin kalau Bu Murni mungkin misalnya sama aja nih Bapak nih katanya, kayak tidak kenal aja. Nah, itu kan salah satu tuh tantangannya, ya kan? Nah, tantangannya tuh hubungan emosional ya, hubungan emosional antar ini. Yang kedua tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa konsisten. Jadi kan ini kan harus tetap gitu. Jadi jangan dia sampai naik turun sehingga apa yang diputuskan itu dianggap dianggap ibaratnya dengan
orang lain itu, ini nih bapak nih cuman lagi pas maunya aja nih, ini lagi anginnya gitu, ini ada anginnya aja nih gitu kan. Artinya dia nggak konsis. Ya. Jadi tantangannya adalah bisa kita harus konsisten. Nah, iya, konsisten dalam iya konsistensi kita. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ini ada Bapak ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak, untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, ini kalau secara saya pribadi itu setiap permasalahan-permasalahan yang timbul itu saya kasih catatan-catatan. Jadi kita catat hari ini yang misalnya nih kalau kita lihat di barisan setiap hari Senin, yang sering nggak upacara nih anaknya ini terus. Atau katakanlah gurunya nih, ini gurunya. Atau katakanlah nih yang sering terlambat, misalnya katakanlah TU atau tata usahanya itu. Nah itu dicatat dulu. Jadi kita catat dulu sehingga kita tahu mana yang merupakan prioritas. Nah setelah menjadi skala prioritas, baru kita coba mana yang bisa lebih kita dulukan dan efeknya itu kalau bisa nanti efeknya ngikut. Kalau ini diselesaikan misalnya atau guru datang terlambat, saya sudah datang. Saya bilang, tumben nih, biasa duluan. Mungkin dengan cara seperti itu tidak perlu kita atur jadwal, ya kan? Tidak perlu kita atur jadwal. Jadi kita pilih-pilih dulu mana yang merupakan skala prioritas. Nah, jadi perlu kita pilih-pilih mana permasalahan. Terkadang cuman cukup kita sampaikan secara umum, karena secara umum seperti itu, ya kan? Kita sampaikan di dalam grup WhatsApp, ya kan? Karena pemilihan kasus-kasus itu tentunya kita yang tahu ini bisa secara universal, secara general. Sampaikan di grup dengan bahasa, ya kan? Dengan bahasa yang bahasanya halus tapi tegas. Bahasanya halus tapi tegas. Mungkin Bu Muri tahu. Sudah sering lihat di grup WA ya kan? Nah, bahkan saya juga di MKKS juga sekarang seperti itu juga di MKKS. Seperti tempo hari di PPDB. Bahasa saya di MKKS, di grup MKKS saya bilang mohon bantuan kepada kepala sekolah SMA 1, SMA 2 untuk anak-anak yang ingin masuk ke SMA 8 karena kami tidak ada PPDB online, mohon dipermudah urusannya. Nah, kalau saya bikin itu jangan dipersulit, kan bahasanya sudah negatif. Nah, saya bikin positif. Gitu. Tapi kan tegas tuh. Jadi mereka jawab siap katanya. Nah, samalah seperti itu. Jadi kita pilih-pilih. Ya kan, kita pilih-pilih bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Gitu. Silakan Bu Murni. Intinya sudah bisa dikatakan fleksibel dan tidak harus tidak kaku. Iya, betul. Tingkatan permasalahan betul. Paling simpel ya. Simple. Tapi kalau kita nggak tegur, simple. Kalau kita nggak tegur, besok yang lain ikut, ya kan? Betul, Pak. Jadi caranya cuman terkadang kita lihat, ini tipikalnya kayak gini, kita ginikan aja. Tumben nih ini basah rambut nih. Padahal kita bergurau, bukan artinya kita mesum ya, bukan. Kita bergurau karena tipikalnya ini kalau diajak seperti ini mau gitu. Nah, ada juga ada yang tipenya berbeda, jangan diajak seperti itu. Iya, ini apa nih, kepala sekolah mesum katanya kan. Nah, makanya kita lihat-lihat mana yang bisa diajak bergurau. Baik Bapak, selanjutnya dari permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di sekolah Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Sebenarnya bukan sekolah saya ya, sekolah Ibu juga. Iya. Pimpinannya kan Betul, Pak. Oke ya. Jadi memang
Jadi memang seperti saya bilang tadi, memang dalam rangkaian dalam pengambilan keputusan itu memang salah satunya tadi itu ya, kolaborasi tadi kan, Iya. kolaborasi. Nah, orang-orang mana saja yang akan mempermudah pengambilan keputusan itu sebenarnya harusnya bukan person ya, bukan satu atau dua orang gitu kan. Artinya seolah-olah tangan kanan kita gitu. Nah, dan itu justru nanti akan membuat kotak-kotak di dalam suatu lingkungan pekerjaan. Jadi kalau bisa kita memberdayakan semuanya. Nah, kita harus memberdayakan semuanya, dan bagaimana memberdayakan semuanya? Ya kita lebih fokus kepada potensinya dia gitu. Nah, karena orang akan lebih cenderung mau berbicara dengan kita lama kalau dia memang dia suka di bidang itu. Misal katakan saya cerita tentang masak, ya kan, dengan Bu Nurwaidah, ya kan. Nah, itu beliau akan dengan senang hati bercerita, oh masak tewan tuh gini Pak, masak mie ayam tuh gini. Tapi kalau saya cerita tentang guru penggerak, sebentar aja, oh ya, gitu. Ya kan? Benar kan? Jadi kita harus lihat nih, ini orang nih mau diajak bicara, tapi kita lihat dia sukanya di mana, passionnya kemana gitu kan. Nah, kalau passionnya misalnya tentang masak-masak, jangan diajak tentang serius-serius. Nah, diajak gitu. Kemudian apa yang bisa kita ini kan kita berdayakan dari kemampuan dia. Oh, dia paham tentang masak-masak. Yuk, Bu Ida, nanti kalau ada acara-acara, tolong Bu Ida lah yang ngatur nih dapur. Nah, artinya apa? Satu permasalahan, misal dana kita kurang, tapi kita butuh untuk makan bersama misalnya. Nah, itu bisa terselesaikan. Ya, luar biasa Bu ya, kepala sekolah gitu ya. Intinya beliau benar-benar memahami ya, bahkan karakter kami guru-guru di sekolah ini juga beliau mengenali bagaimana bersosialisasi dengan guru A, guru B, bagaimana menghadapi guru A, guru B. Kalau kenyataannya gimana Bu Putri? Alhamdulillah. Apakah memang saya di sini aja? Enggak. Tidak. Ya. Ya, jadi saya menyesuaikan tadi, betul tadi fleksibel gitu kan, sesuai dengan menyesuaikan dengan karakter guru, kemudian tingkatan permasalahannya juga kan, kalau misalnya masalah kecil ya diselesaikan dengan ya, santai tapi pasti. Gitu. Iya. Satu lagi yang perlu kita perhatikan mungkin kan karena ibu-ibu ini kan calon guru penggeraknya, ya artinya secara aturan artinya ibu-ibu inilah yang bakal menjadi pemimpin di masa depan gitu. Nah, artinya jadi pemimpin di kepala sekolah. Jadi kita harus paham juga ketika saya menjadi kepala sekolah dengan sekolah baru dan guru-guru yang jauh lebih muda, tentu gaya saya berbeda. Nah, kita memang ketika di situ ada yang banyak yang lebih tua, maka cara bermain kita pun harus berbeda gitu. Berbawa lagi. Bagaimana saya mengayomi yang muda, ya kan? Bagaimana saya harus menghargai yang lebih tua gitu kan? Nah, tanpa mengecilkan dia. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Terkadang kita terlalu kaku, itu justru nanti kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri nggak nyaman. Orang pun nggak nyaman. Nah, orang nggak nyaman, apalagi orang kan. Oke. Ya, lanjut Bu ya. Iya. Baik, Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak, penutup. Alhamdulillah. Selesai sesinya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Sekolah baru dan guru-guru yang jauh lebih muda, tentu gaya saya berbeda. Nah, kita memang ketika di situ ada yang banyak yang lebih tua, maka cara bermain kita pun harus berbeda gitu. Berbawa lagi. Bagaimana saya mengayomi yang muda, ya kan? Bagaimana saya harus menghargai yang lebih tua gitu kan? Nah, tanpa mengecilkan dia. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Terkadang kita terlalu kaku, itu justru nanti kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri nggak nyaman. Orang pun nggak nyaman. Nah, orang nggak nyaman, apalagi orang kan. Oke. Ya, lanjut Bu ya. Iya. Baik, Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak, penutup. Alhamdulillah. Selesai sesinya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi nih Pak,
Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Bapak? Ya, yang pelajaran yang paling penting setiap pengambilan keputusan itu harus tenang. Tenang, Iya, gitu ya. harus tenang, Harus tenang. ya, dan tidak tergesa-gesa. Itu aja. Tenang. Terkadang kan tadi itu faktor penghambat tadi kan emosional, Iya. hubungan emosional itu kan mempengaruhi itu tantangannya ketika mengambil keputusan. Jadi bagaimana caranya ketika itu sebenarnya kita bisa layak marah, misalnya nih kan contoh misalnya, Kita bisa nahan. bisa nahan misalnya kayak sama Pak Angga kan jauh lebih muda kan, ibaratnya sepantaran anak murid saya lah dulu kan, biasa saya marah-marahin, tapi saya bisa menahan. Nah, artinya dia bisa sadar dengan kesalahannya dan saya pun bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di sekolah gitu. Oke, berarti harus tenang, tidak tergesa-gesa, Iya. jangan emosional, Pak, ya. Kan kita biasanya yang muda-muda nih, mohon maaf, saya kan masih muda juga. Nah, yang muda-muda ini kan kebiasaan ibaratnya tuh sering kali itu dia kepingin liatin powernya. Oh, gua kepala sekolah nih. Saya kepala sekolah nih. Hebat nih. Saya kepala sekolah. Saya lulusan guru penggerak misalnya kan. Di situ yang Nah, terkadang di situ egonya kan. Egonya lebih banyak mainnya. Tapi seiring dengan waktu harusnya kedewasaan lah yang akan menjawab tantangan itu. Jadi kita lihat-lihat, oh ini ada yang harus 1 minggu kita diamin. Nah, kita terus catat, oh hari ini, oh hari ini. Saya catat tuh. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sesi wawancara hari ini Bapak luar biasa sekali, sungguh welcome sekali dan pandangan Bapak luar biasa, membuka juga wawasan kami Bapak. Sama-sama. Wawasan untuk kami. Baik, ada yang mau disampaikan Ibu, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan ini. Terus saja apa sesi tanya jawab hari ini memang buka cakrawala kami saat ini untuk kami maju ke depan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 tadi. Terima kasih untuk kalian pada Bu Nurdin. Oke, alhamdulillah Pak ya. Kebetulan kami guru di sini Bu ya. Jadi alhamdulillah memang saya sangat bersyukur sekali. Saya juga kebetulan mempunyai pimpinan yang memang sangat welcome dan sangat mendukung untuk khususnya saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Bapak. Seperti hari ini juga ya alhamdulillah Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk menemui kami, permintaan kami untuk mengadakan sesi wawancara kepada Bapak. Jujur saya meninggalkan 1 jam pelajaran Pak tadi, karena tadi kawan sudah datang. Ada prosedurnya? Iya. Ada prosedurnya? Iya, ada prosedur. Cuman tadi sudah meninggalkan tugas di kelas kan 1 jam, dan tadi sudah konfirmasi dengan kawan piket dan ibu guru yang di sebelah. Jadi sebenarnya hari ini juga kalau dikaitkan dengan dilema etika itu sudah terjadi ya, sudah terjadi dan berjalan kan? Dan sudah berjalan. Sudah berjalan. Bagaimana Bapak menyikapi pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam permasalahan saya Bu itu ya, saya meninggalkan 1 jam pelajaran, sementara saya harus melaksanakan wawancara hari ini. Dan tidak boleh pilih kasih. Dan tidak boleh pilih kasih. Itulah pentingnya kebijakan kepala sekolah ya Pak ya. Kebijakan kepala sekolah. Ya langsung. Oke. Tutupnya? Ya, tutup dulu. Baik, demikian tadi sesi wawancara kami bersama Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih, banyak sekali ilmu yang kami dapat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi bersama kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini kami sudah bersama Bapak Nahrudin SPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuala Tungkal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami. Kali ini kami mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah, membahas mengenai
bagaimana kepala sekolah mengatasi konflik dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak. Nanti akan ada beberapa pertanyaan Bapak. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Baik, pertama saya sampaikan bahwa kami adalah SMP Negeri 1 Kuala Tungkal ada memiliki 22 lokal yang masing-masing tingkat ini di atas 200, jumlah anak 691. Itu banyak sekali permasalahan siswa yang kita hadapi setiap hari. Dan yang kami sudah identifikasi bahwa sekitar 5% anak-anak ini termasuk dalam keadaan bermasalah, sekitar 30-an anak. Nah, untuk mengidentifikasi awal permasalahan karakter anak, kami mempunyai aplikasi report pelanggaran yang digunakan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan anak seperti ini pelanggaran, dan dari pelanggaran ini kita ketahui anak-anak yang terlambat atau tidak masuk, ada jumlah siswa di sini, bahwa siapa saja anak-anak yang terlambat, yang tidak masuk, ada poinnya masing-masing. Dan apabila anak sudah melakukan pelanggaran sampai poinnya di atas 200, orang tuanya kita panggil, anaknya kita panggil dulu di hari-hari pertama. Di sini kami ada guru BK yang khusus untuk mengupload kesalahan-kesalahan dia per hari, baik dia keluar atau dia sakit pada hari itu, tetapi tetap di the point, ada yang 10, ada yang 20. Nah, apabila sudah 200 itu sudah peringatan pertama, orang tuanya dipanggil untuk menyatakan masalahnya, bisa saja rambut panjang, berkelahi dan sebagainya. Dan ada guru BK yang khusus mendata. Kami ada 4 orang guru BK. Jadi guru BK itu ada yang masalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada yang global untuk melaporkan pelanggaran. Inilah antisipasi kami untuk mengatasi pelanggaran. Ada yang 2 hari atau 3 hari tidak masuk, sudah ada home visit dari guru BK-nya, sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada anak sempat tidak naik di sini, karena sebelum tidak naik sudah harus diselesaikan permasalahannya, mungkin sudah harus keluar, atau karena apabila pelanggaran sudah 500 poin itu sudah aba-aba bagi orang tuanya bahwa anak ini akan dipindahkan di seri sekolah lain. Kalau sudah 800 berarti mutlak dia pindah, jangan sampai 0. 500 itu sudah orang tuanya sudah dikasih aba-aba untuk orang tuanya. Sampai 800 poinnya berarti siap-siap untuk pindah. Sehingga kadang-kadang ada orang tua mengatakan, kami siap aja di sini. Nanti kalau kelas pas naik-naikan aja kami pindah. Kita kasih perjanjian itu. Kadang-kadang dia sudah siap dulu, sudah mau pindah. Karena dia sudah tahu daripada tidak naik. Kan dia bilang apa angkanya poinnya maksimal, dia tidak naik. Saya kira itu untuk mengantisipasi kesalahan siswa. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan kami selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti contohnya seperti ini Pak, ketika keputusan kita di sekolah, seperti ada seorang guru honorer di sekolah Bapak, ini seperti contoh kasus Pak ya, dia tidak mencukupi kebutuhan untuk kebutuhan hidupnya, lalu dia berjualan di sekolahnya, kemudian di samping itu dia mengajar Pak, tapi di sela-sela mengajarnya juga 10 menit menjelang dia mau mengajar, setelah selesai pembelajaran dia langsung pergi cepat-cepat ke kantin. Kemudian juga kalau sebelum pembelajaran dimulai dia langsung anak-anak itu sudah pada jajan-jajan di waktu sebelum masuk sekolah. Jadi bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak menyelesaikan kasus seorang guru tersebut itu seperti contoh kasus etika moral, sama-sama benar, satu benar juga dia harus benar juga mengajar, jadi sama-sama benar. Adakah contoh kasus yang lain di sekolah Bapak dan apa tindakan Bapak menghadapi kasus tersebut? Untuk guru, kepentingan guru, ada
kasus-kasus kepentingan yang berdampingan atau bersamaan. Misalnya ada guru yang keluarganya sakit pada hari yang sama, kami sudah mengasih toleransi untuk menggantikan dengan guru yang lain, wajib menggantikan guru yang lain, dan pada saat itu dia wajib mengganti transport guru yang menggantikan itu, dan itu sudah wajib dilakukan, sudah terbiasa dilakukan. Kemudian kita hanya mengasih toleransi untuk waktu masuk adalah 5 menit, dan kita akan checking ke lokal siapa yang guru yang terlambat. Kita umumkan pakai WA atau mic di sini bahwa tolong 8A lokalnya kosong, tolong diantisipasi. Dan setiap permasalahan yang maksimal, kami ada kombel yang setiap hari Rabu kami bahas itu lokal-lokal mana yang guru-guru kurang intens, dan kita akan kasih gambaran kesepakatan bahwa hal-hal yang ini tidak bisa menjadikan kebudayaan supaya tetap dikurangi. Dan kita hanya memperingatkan karena bagaimanapun juga tekanan disiplin dan arti kami adalah bukan disiplin militer, yaitu ketaatan akan ketentuan yang berlaku, tetapi kita membiasakan keikhlasan, kerelaan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Maka kita memberikan peringatannya berulang-ulang. Insya Allah kegiatan itu sudah berlangsung dan lama, dan tetap ada, cuman semakin sedikit. Karena kita tidak menggunakan paksaan, disiplin harus seperti ini, tetapi berdasarkan dari kesadaran iya, diri mereka. toleransi, kita beri waktu 5 menit, dan secara umum guru menyadari akan tugas masing-masing. Ya. Oke, lanjut silakan. Langkah-langkah, oh sudah dapat ya langkah-langkah, langsung dapat jawaban ketiga. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut yang terjadi di sekolah, biasanya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif itu di dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, Pak? Ya. Kalau masalah siswa atau guru gitu? Biasa dengan siswa dan dengan Iya. guru. Ambil satu contoh kasus saja Pak. Iya. Misalnya siswa, kita sering melakukan kegiatan, anak-anak sering sudah melakukan kesalahan, misalnya dia berkelahi, kemudian kita panggil di BK, dan kita panggil orang tuanya, dan kita kasih tahu bahwa apabila sudah perjanjian berikutnya, maka anak ini akan dieksekusi. Dan biasanya kalau dia ketiga, kami eksekusi pertama sekali, kami eksekusi adalah kami skor dia tidak sekolah 4 hari atau 3 hari. Setelah skor itu sekali melakukan, dia harus pindah ke sekolah lain. Sehingga rata-rata kita kasih tahu dalam pengumuman, setiap kita menghandle anak hampir setiap saat. Informasi itu hampir setiap saat. Kami ada Kamis Bestari, dari Kamis itu guru seperti hari ini kita menyampaikan informasi tentang kesalahan anak. Ada Jumat berseri, jadi hari Jumat itu juga kita bisa menghandle anak. Ada Sabtu berlian. Nah, di Sabtu berlian itu juga kami menghandle anak. Jadi anak-anak apa yang kasus-kasus urgen itu tetap kita sampaikan. Misalnya anak-anak itu diingatkan bahwa di sekolah ini tidak harus perpisahan di kelas 3. Bisa saja perpisahan di kelas 1, di perpisahan di kelas 2. Berarti dia harus berpisah dengan kita. Kalau dia mau bertahan di sini, berarti dia harus mengikuti ketentuan yang berlaku di sini. Dan di kelas itu juga guru sudah wajib membuatkan kesepakatan kelas. Tidak saja kesepakatan sekolah, juga ada kesepakatan kelas yang harus ditaati. Sehingga memang banyak ketentuan, dan ada kita di kelas di awal-awal ini, biar anak-anak baru datang tuh biasanya yang kenakalan tingkat tinggi, biasanya anak-anak SD kan nakal kan, anak-anak yang biasanya ada orang tuanya guru yang bisa semena-mena terhadap kawannya, kadang meludahi, kadang mukul. Itu sudah kita tekan dari awal, sehingga kita lihat ada pernah anak-anak di sini yang begitu ekstrim kenakalnya 3 hari berturut-turut. Setelah itu orang tuanya datang, gurunya bapaknya datang, kemudian kita sampaikan, dan kita sampaikan kesalahan yang ada. Sekarang dia menjadi anak yang pendiam, sebenarnya nggak bagus juga. Tetapi gimana pun juga teman-temannya menjadi terancam kalau dia tetap nakal. Jadi kita kasih tahu sendiri, jadi anak baik juga, dia akhirnya jadi pendiam, dilema juga. Kita tidak boleh juga memukul mental anak. Tetapi kalau dibiarkan yang lainnya
kena mental semua sama dia. Memang betul-betul liar anaknya. Ada anak yang berkebutuhan khusus betul-betul liar, dia mukuli orang, dia kan. Tapi itu berarti berubah drastis tuh, Pak, ya? Berubah dia. Kadang Tidak kalau dia langsung sudah dipanggil orang tuanya, diam tadi. dipanggil itu dikasih tahu, kamu bisa contohnya gini, sudah takut dia sudah. Ada yang pendiam sekarang ke anaknya. Jadi kita kasihan juga jadi kan. Jadi anak pendiam jadi sekolah Karena ya. dia takut mungkin mau Mungkin dia pindah. lagi ya. Tapi dia betul-betul ekstrim kenakalan anak sekarang banyak yang Tapi di ekstrim. dalam kegiatan belajar, Pak, Biasa. ada pengaruhnya ada, Pak? Maksudnya dari yang aktivitas dia yang Ya. sikap dia yang awalnya mungkin dia arogan, misalnya mungkin kan, terus tiba-tiba berubah jadi pendiam. Dari Dia dalam menyerap materi gimana, Pak? dari guru-guru mapel menjakannya biasa saja. Tapi kan biasanya dia anak-anak yang kayak gitu kadang-kadang memang tidak menonjol. Dia cuma nakal aja. Dia cuma nakal aja. Jadi pendiam jadi aman. Ya kan? Cuma nakal. Ya gitu. Itu kenakal yang ekstrim. Kemudian solusi apa lagi tadi permasalahannya? Ya ini Yang paling efektif. yang paling Paling efektif efektif. dalam- Iyalah bekerja sama dengan orang tua, teman-temannya. Karena kami juga ada pengaduan. Jika kami ada yang kemudian yang memang masih ya fresh graduate, dia begitu mobile. Sehingga hampir tidak ada waktu anak-anak itu istirahat, dia keliling. Padahal pulang pun kadang-kadang nangkap anak yang berkelahi di pojok sana. Kadang-kadang ada kan memang mutar. Pas sholat, mana yang sholat main-main, Pak Fajar tunggu di belakang dulu, mana yang main suruh sholat ulang. Iya kan? Suruh ulang. Siapa yang bermain-main pada saat dia terlambat dulu sebentar sholatnya, mana yang bermain kan nanti suruh ke belakang sholat baris ulang. Sehingga memang efektif. Berikutnya agak kurang dia. Jadi ada memang sanksi-sanksi yang begitu dilakukan. Sebenarnya kayak gini, kita wajib bawa tumbler. 3 kali kita ingatkan, siapa yang dibawa dihukum, ya besok suruh mungut sampah. Ya kan? Kemudian motong rambut, sehari disuruh motong rambut, besok lagi, tidak lagi, besok dipotong Pak Fajar, potong. Tapi secara umum kalau yang kayak gitu dia ikhlas. Makan dia minta tambah, yang ini lagi Pak, yang ini lagi. Nah kayak gitu kan, jadi dia senang. rambut gratis. Iya, jadi dia peringatan yang berulang-ulang. Jangan langsung berikan sanksi, tetapi dikasih waktu baru dikasih sanksi. Ya. Paham jadi, Pak, ya? Ya. Kayaknya menarik sekali Pak ya, apa prosedur yang paling efektif yang Bapak lakukan di sekolah terhadap anak-anak. Tapi saya nih Pak, boleh bertanya lagi sedikit Pak. Iya. Kayaknya ini saya lebih lebih Kalau guru memang kan tidak semua guru juga efektif kan. Kalau guru pertama kita kasih secara umum kita sampaikan di pada saat rapat. Rapat tadi rutin. Berulang kita sampaikan lagi. Ada surat perjanjiannya, ada di surat perjanjian. Bila melakukan 3 kali permasalahan yang walaupun berbeda, kita buat perjanjian di atas materai. SOP-nya ya. Iya, ada SOP-nya ada. Nanti kalau mau belum ada brosurnya Bu Firna. Apabila dia berulang 1 kali aja, kita laporkan ke dinas Pak Triyono. Dan Pak Triyono pernah kami antarkan sekali, Pak Triyono kasih sama kita bahwa ada etikat baik untuk merubah perbuatannya. Dan dia tidak akan melakukan kekerasan berikutnya. Ya, tidak melakukan kekerasan perjanjiannya. Tapi kalau kita akan sanksi, kata Pak Tri, ditukar dengan sekolah lain, dipindahkan gurunya, berarti kan dia cemas. Tapi insya Allah efektif, ada pernah sekali. Ya kan, ada pernah sekali. Berarti kan kita buat kesepakatan di sini tidak cukup dengan kita minta instansi dinas Biar lebih pendidikan. kuat Pak ya. Iya lebih kuat. Kita sepakati juga bahwa Pak tolong dibina ini. Nah sudah, nanti dia datang sendiri. Iya, iya. Oke, baik. Baik Bapak. Nah, selama mengatasi dilema itu termasuk yang anak-anak, guru. Nah, selama ini ada tidak Bapak tantangannya dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Tetap ada. Karena tidak semua orang tua setuju anaknya diberi sanksi. Kadang-kadang melapor ke dinas, melapor ke pihak-pihak terkait yang tapi kan itu kan bukan permasalahan, dan rata-rata kan kita disupport oleh, kalau kita kadang-kadang ngajak orang lain mengatakan dia tidak setuju, keberatan, kita tuh disupport oleh data, kita kasih datanya. Ini kesalahan 1, ini kesalahan kedua, Dan ada ini yang bukti otentik iya juga, ada ya? bukti-bukti itu. Kadang-kadang kalau anak pelanggaran pasti kami punya videonya. Kami bisa kirim orang-orang, kan ada CCTV, kemudian ada videonya. Dan guru-guru guru BK itu kan ada
kan kami ada kader sehat, ada kader PJS makanan sehat, ada kader yang OSIS gitu kan. Dia kalau ada kenakalan, mukul, apa nyekek kawannya, kan, ada videonya. Jadi memang sudah Jadi orang tuanya tidak bisa protes, ketika dia protes, ya kita bukti fisik. ada Pak ya. Iya. Fisik itu nyata. Ya, video. Karena Bisa, kalau kan? ada Setiap bukti kan bisa kelas aja. ada kamera ya Pak ya? Enggak. Kamera-kamera kami hanya di tempat-tempat rawan. Tuh, Pak ya. Tempat rawan. Ya kadang-kadang ada juga anak-anak yang membalikkan bangkunya, kemudian dia tidak pernah ada yang ngaku, tapi tetap ada sisi celah-celahnya kawan. Kadang ada yang buang tong sampah, ya kan? Tetap ada celahnya, tapi caranya jangan pernah ada kenakalan anak dibiarkan sampai waktu panjang. Tetap kita cari terus. Beberapa orang guru-guru yang energik yang carinya, akhirnya pasti ketemu. Jarang yang tidak ketemu. Tidak ketemu tetap kita cari, kita tidak lanjut. Yang paling penting dari semua perusahaan follow up, monitoring terus. Gimana yang kemarin? Mana yang kemarin sudah selesai? Akhirnya ketemu Pak. Sudah. Gimana solusinya? Sudah dibuat perjanjian orang tua. Jadi tetap jangan pernah lupa memonitor kesalahan anak kecil apapun. Walaupun parkir sepeda yang salah, itu sepeda listrik, itu sepeda ini satpam kita kan sering checking. Ketika anak itu salah kasih tahu, ngulang lagi, kita bilang nanti dikompeti bannya kalau dia nonton. Akhirnya kendak lagi, walaupun belum pernah kita kompeti. Ya, nah, ya, oke. Iya. Lanjut, silakan Bu Murni. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada 3 pertanyaan lagi Pak. Yang satu saya akan bertanya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada langkah secepat mungkin, tidak pernah kasih waktu. Setiap ada permasalahan tetap harus dicari sampai dapat. Kalau tidak dapat terus saja dicari. Pernah kami mencari anak yang membalikkan bangku di lokal dia, di ujung kiri baliknya. Itu sampai 4 hari ketemunya, karena tidak ada yang ngaku, dia agak kuat mentalnya kan. Kelas lain tidak ada yang ngaku, padahal sore itu malah harinya besoknya minggu kan. Karena ada foto, kita cari terus sampai ketemu, dan dia berniat akan perbaiki. Jadi tidak ada waktu, tapi cari terus. Hari itu dapat data hari itu, karena kan langsung Pak ya, langsung tidak ada pernah menunggu, karena kalau nunggu lupa. Iya, berarti tidak tergantung jadwal Tidak dalam ada menyelesaikannya Pak ya. secepatnya. Di Kombel itu putusnya tuh di Kombel itu kalau tidak ketemu. Langsung diselesaikan. Di Jadi hari jika Rabu. ada kasus-kasus yang rawan atau mungkin kasus-kasus yang harus cepat diselesaikan, langsung diselesaikan Tidak hari ada itu, waktu Pak. ya. Tidak ada waktu Secepat lain, mungkin. secepat mungkin Pak ya. Berarti tidak terjadwal tidak juga Tidak, Pak ya. iya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Berarti tidak terjadwal Iya, ya. karena Tidak kalau terjadwal. misalnya nunggu jadwalnya tiap Kombel Rabu bakal kelamaan Pak ya. Iya, tidak ada Sedangkan secepat masalah kan mungkin. harus diselesaikan cepat mungkin gitu. Oke, terima kasih Pak. Dan selanjutnya untuk 2 pertanyaan lagi. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan sehingga membantu menemukan solusi atau mempermudah dalam menemukan solusi untuk mengambil sebuah keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut, Pak? Iya. Kami kan tidak mempunyai ini, semua pakai jadikan sistem. Semua sistem. Jadi berarti ketika siswa ada kesiswaan, tapi tidak menutup kemungkinan kurikulum bisa bantu. Ketika kurikulum bermasalah, guru kesiswaan bisa bantu. Dan sentralnya kesiswaan, kurikulum, sarana, BK, semua bekerja sama dan tidak mengatakan ini tupoksinya si A, ini tupoksinya si B. Berkolaborasi Iya, Pak, semua ya. kerjasama. Ada yang mengatakan ini ranahnya si A. Iya. Ketika si A lambat, tetap si B bisa ambil keputusan, dan kita tidak pernah karena kita sudah kesepakatan bahwa ini adalah sekolah kita. Kita tidak pernah hitung rugi dalam melaksanakan tugas. Walaupun kegiatan itu sudah ada bagiannya, hari Rebu, literasi, berlian tadi bersih, ya kan? Berlian tuh literasi, belajar seni, literasi dan numerasi. Jadi anak tampil itu guru-guru IPA, guru matematika, guru IPS juga tampil di sana bergantian dan tambah wali kelas.
ya kan? Berbagi sedekah dan riang berarti Iya. kegiatannya. Kemudian ada yang religi, bestari ya. Bestari itu ada singkatannya semua Iya, setiap hari, akronim semua, dan ya. itu akronim itu Iya. ada tupoksinya kayak Jumat tuh kan. Jumat itu kan kegiatannya ya, Jumat itu religi kan. Tidak harus guru agama saja. Iya, iya. Kalau untuk guru agama, karena jam 7 sudah siap, guru Iya, agama datang ya. Kalau lamar guru agama diantisipasi oleh wali kelasnya, karena itu giliran yang tegak di depan. Ada piket-piketnya. Ada piketnya ya, ada piket kelas, piket lapangan, semua bisa berganti. Kalau piketnya tidak datang hari ini, dia kayak WA, tolong aku ya hari ini bisa datang, bisa diganti. Jadi tidak pernah boleh terjadi tidak ada piket, tidak jadi kegiatan. Ini kegiatannya menarik sekali Pak ya, yang akronimnya saya lihat kok bisa Iya. dapat pas gitu, berseri, bestari. Cari-cari, Berlian. cocok-cocok. Tapi ini saya kalau saya lihat kan dari Kamis, Jumat, Sabtu Pak ya. Tapi Iya. kalau Senin, Selasa, Rabu itu apa Pak? Senin, Selasa, Rabu kita biasa masuknya jam 7 seperempat, dan Senin itu upacara, ya kan? Kalau Selasa, Rabu yang kosong, ya kan? Kita awal saya masuk sini tuh cuman ada Jumat, kemudian saya tambah religi saja, kemudian tambah Sabtu, ada berselang-seling kadang olahraga, Belajar tadi ya. Belajar literasi, Belajar. seni, literasi dan numerasi. Pak Nah ya. itu karena giliran tidak dapat kelas, tidak dapat giliran tampil, karena anak-anak harus tampil, bicara, pidato, ceramah, akhirnya kita ambillah waktunya Sabtu saja. Jadi senam itu bergeser ke Kamis, Oh, berarti ya kan? Kamis Kadang senam jalan Pak ya. santai, kadang senam, kadang-kadang tadi sarapan pagi bersama. Kadang kan hari buah, fruit day, bawa buah, semua fruit day, makan buah. Sarapan, tadi sarapan. Semua kelas ya Pak. Semua harus bawa. Jadi tempatnya di mana tuh Pak? Di lapangan. Lapangan. Oh. Kalau yang makan dia di kelas giliran, kelas 7 pagi tadi itu kelas 7, kelas 8 di atas di kelas. Ini ada videonya, ada PTP-nya. Anu tetap kalau mau bergabung di Facebook SMP 1 lengkap, setiap hari kegiatan ada. Ya kan, setiap kegiatan ada di Humas, ada di Facebook ada. Jadi tidak ada hari yang kosong. Ya. Kalau sore itu ekstranya juga di video kan, jadi di TV kan, sore itu full. Eksklusnya ada anunya di jadwal kegiatannya ada. Kalau untuk dokumentasinya itu ada Ada panitianya, panitia, Pak, ya? ada petugasnya, namanya petugasnya bagian itu guru TIK bersama dengan ada beberapa guru-guru yang bisa mengupload video, namanya timnya tuh Ibu Pak apa deh, Pak Sofian, tim literasinya. Dia bekerja TIK bergabung dengan tim Humas, tim Humas Pensa, tim Humas Pensa. Pak ya? Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada ininya, ada TikToknya, ada semua medsos dimasukin. Ya, menyenangkan Ada sepertinya, Pak, ya? YouTube-nya, ada YouTube-nya. Canggih-canggih ya, boleh. Iya. Langsung silakan terakhir. Ya, boleh langsung. Baik Bapak, ini tidak terasa Pak ya, dari tadi sudah panjang lebar Iya. kita berbincang-bincang. Pertanyaan penutup Pak. Iya. Oke. Dari semua hal yang tadi telah kita bicarakan Pak mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, dari hal yang terjadi di sekolah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini di dalam pengambilan keputusan yang terjadi baik oleh siswa ataupun guru Pak? Ada satu hal yang harus kita lakukan, bahwa komitmen dan konsisten. Itulah yang paling penting. Iya. Ketika kita melakukan, kita rencanakan, kita lakukan, harus kita monitoring. Tidak bisa kita berbicara tentang teori aja, setelah rapat tidak selesai. Iya. Selesai di rapat, kita harus selesai di monitoring, dan kita evaluasi terus. Tidak pernah ada kata selesai. Plan dusi terus. Planning ya, Pak. Rencanakan, laksanakan, evaluasi. Terus, karena tidak pernah selesai. Oke, luar biasa tuh ya. Iya. Sampai satu. Iya. Ya, kalau kita melihat dari hasil perbincangan kita hari ini Iya. Pak ya, dari kegiatannya itu sangat lengkap ya, sangat padat, mulai dari Kamis
bestari, Jumat berseri, kemudian Sabtu berlian, kemudian untuk menangani permasalahan siswa juga sudah disiapkan aplikasi Pak ya untuk supaya lebih efektif bagaimana untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak berikan hari ini. Bersedia menemui kami, ya walaupun dadakan Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak berikan. Demikian perbincangan hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tutup dulu. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kuala Tungkal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini kan ini aplikasinya kami itu semua orang bisa nih. Orang tuanya bisa aplikasi ini. Orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perkenalkan, saya Winda Sriulan dan rekan saya Murni Indrawati dan rekan satunya lagi Ibu Nopa Apniati SPD. Nah, pada kesempatan ini kami akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Negeri 18 Terima Kuala Tungkal dalam rangka tugas CGP Modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, dalam kesempatan ini ada Bapak Kepala Sekolah SDN 18 Terima Kuala Tungkal yaitu Bapak Inan Saputra SPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik Pak, di sini kami ada beberapa pertanyaan dari tugas calon guru penggerak Angkatan 10 Tanjung Jabung Barat. Langsung saja Pak untuk pertanyaan yang pertama. Baik Pak, selama ini Pak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih kepada Ibu Winda sudah mengajukan pertanyaan tentang bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Baiklah, kami bisa tahu jika ada suatu kasus atau permasalahan atau situasi di mana kepentingan itu sangat bertentangan. Contoh di lapangan ada siswa terlambat masuk sekolah. Ini setiap harinya terlambat siswa tersebut. Kemudian di mana siswa itu mempunyai kepentingan pribadi, kemudian sangat bertentangan sekali dengan aturan yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus di mana anak itu berkelahi, padahal masalahnya sepele dan lain-lain. Itu. Saya rasa itu jawabannya. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya akan diwakilkan kepada teman saya Ibu Murni Indrawati. Terima kasih. Baik Bapak, dari permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah, tadi Bapak mengatakan ada kasus siswa terlambat, kemudian juga ada kasus anak berkelahi ya Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana selama ini Bapak dalam mengambil keputusan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut Pak? Dimana tadi kan kalau saya dengar alasan siswa terlambat tadi, dia mempunyai alasan pribadi yang akhirnya menyebabkan dia selalu terlambat setiap hari ke sekolah. Baiklah, terima kasih. Jadi dengan adanya kasus tersebut, kami atau pihak sekolah biasanya kami mengundang atau memanggil beberapa orang yang berkepentingan atau pengelola sekolah atau tim yang ada di sekolah. Begitu mengadakan diskusi, kemudian untuk mempertimbangkan semua sisi masalah dan dampaknya,
negatif dan positifnya. Kemudian kami berusaha mencapai kesepakatan tersebut ya bersama-sama supaya keputusannya nanti bisa adil untuk semua begitu. Kedua belah pihak lah. Saya rasa begitu. Oke, Pak. Selanjutnya silakan Bu Winda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan diwakilkan kepada Ibu Nova Yunati. Silakan Bu Nova. Baik, Bapak. Nah, selama ini Pak, Bapak menangani kasus-kasus ini Pak. Nah, menurut Bapak nih hal-hal apa saja nih Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut Bapak? Iya, terima kasih. Yang paling efektif adalah melibatkan ya tentunya berbagai ya unsur atau orang untuk mengambil keputusan. Berkomunikasi dengan jelas ya dengan tim yang ada di sekolah. Kemudian mengacu kepada aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, seperti itu. Aturan yang ada di sekolah. Berarti menyangkut dengan SOP juga Pak ya? Iya. Di sekolah ditentukan, jadi mengacu kepada Peraturan tersebut tentang memanusiakan kemanusiaan begitu. Kemanusiaan ya. Iya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus delima etika. Ini kan maksudnya Pak ke dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tentunya Bapak mengambil keputusan itu harus tadi dengan bijaksana tentunya Pak ya. Tapi tidak terlepas dari itu banyak tantangannya Pak. Nah, kalau kita ambil keputusan itu apa yang akan terjadi, dampaknya apa perlu kita pertimbangkan seperti itu Pak ya. Nah, jadi apa tantangan dalam mengambil keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika Pak di sekolah Bapak? Iya. Terima kasih. Tantangannya tentunya ya termasuk di konflik kepentingan ya, tentunya termasuk dalam konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, kedua belah pihak. Kemudian ada juga terkadang tekanan dari luar juga ya. Kemudian ketidakpastian di dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak. Itulah tantangannya biasanya. Lalu bagaimana Pak untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami mempunyai tim, kemudian kami memanggil unsur yang terkait, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk mendiskusikan tadi, ya, permasalahan yang terjadi, ya. Kemudian kami secepatnya juga untuk menangani kasus tersebut, sehingga kami tidak ragu untuk mengambil keputusan dan dapat diterima keputusan tersebut oleh kedua belah pihak. Tentunya begitu. Ada timnya dan tidak perlu menunggu lama Pak. Tidak perlu menunggu lama, tetapi fleksibel. Iya, sifatnya fleksibel. Fleksibel Pak ya. Ya, sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau tepat pengambilan keputusan tersebut, langsung kita ambil keputusan yang terbaik. Baik Pak, untuk ini masih menyangkut pertanyaan yang tadi Pak. Jadi kalau seandainya Bapak langsung mengambil secara fleksibel keputusan tadi, apakah berarti tidak menunggu jadwal Pak ya? Apakah ada sebuah jadwal yang harus Bapak selesaikan dalam masalah kasus-kasus tersebut, atau menyelesaikan dalam bentuk prosedur apa yang harus Bapak jalankan? Oh iya, saya tidak selalu punya jadwal sih. Tidak mempunyai jadwal, tetapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu ya dengan baik, sebaik mungkin, dan memastikan semua langkah yang diambil dengan sangat hati-hati. Ya, kemudian kami juga perlu dukungan dari tim, ya, dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas, ya. Kemudian terkadang saya juga memanggil ya
memanggil unsur lain, contoh konsultan dari luar begitu ya, untuk menangani permasalahan ini, meminta pandangan, masukan untuk menangani suatu permasalahan yang mungkin permasalahan itu sangat rumit, ya, belum terpecahkan dan belum tertangani gitu. Maka kami minta bantuan. Nah, begitu. Dan bisa terkait mungkin dari dinas, mungkin Pak betul. ya, yang terkait gitu. berhubungan dengan kasus-kasus tersebut ya Pak. Iya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada rekan kami Ibu Murni untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Baik Bapak, tadi Bapak saya menyimak Bapak mengatakan bahwa dalam membantu pengambilan keputusan menyelesaikan masalah itu Bapak mempunyai tim gitu Pak ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan terkait hal tersebut Pak. Jadi di sini tim yang Bapak maksud tadi apakah terkait berhubungan dengan mungkin seperti guru BK atau mungkin memang apakah tim itu satu-satunya yang selama ini menjadi faktor ataupun yang seseorang gitu Pak yang selama ini selalu membantu bagi untuk Bapak dalam setiap pengambilan keputusan Pak. Biasanya di kami ya, atau kami sudah menentukan tim ya untuk menangani suatu kasus-kasus yang ada di sekolah. Kami bentuk tim ya, kemudian kami bentuk tim. Jadi pelaksanaannya kalau ada di lapangan misalkan kasus tertentu terutama di siswa lah ya, kami serahkan dulu kepada tim. Untuk menangani kasus tersebut ya, sebelum nanti pada akhirnya diserahkan kepada kepala sekolah dan dibuat diskusi untuk menyelesaikan dan untuk mengambil keputusan. Tentunya keputusan terbaik untuk semua. Begitu. Itu kalau di SMP BK. BK ya. Kalau di SD tidak punya BK Bu. Iya, jadi bentuk tim. Bentuk tim kalau di sekolah. Kalau di SD. Mungkin kalau sekarang nih Pak, kalau di SD mungkin tim TPPK ya Pak ya. Betul, TPPK betul. Penanganan anak ya. Nah, terutama mengenai kekerasan anak ya. Kalau di SD itu. Iya. Kalau di SMP mungkin ya ada. Oh, Ibu di SMP Bu ya. Oh, pantas lah. SMA 3. Iya. Bingung gitu kan. Kepala sekolah SMP, Iya. tim BK. Iya. Kalau di SD itu TPPK namanya. Berarti memang tim khusus gitu Pak. Tim ya? khusus. Ya. Berapa orang Pak? Yang sudah dibentuk ada ketua biasalah. Ada ketua, ada wakil, sekretaris, bendaharawan dan anggota. Artinya berarti dalam diskusi Bapak lebih banyak berkomunikasi dengan tim tadi Pak ya? Betul, komunikasi dengan dalam tim menentukan keputusan tadi. dalam mengambil keputusan. Iya. Terima kasih Pak. Kalau di SMP dipanggilan Oleh BK. Kalau di SD tim tadi dulu. Tim. Setelah TPPK dari tim tadi. baru Baru ke ke kepala sekolah. Iya Pak. Kalau permasalahan itu berat, tidak selesai di tim, baru ke kepala sekolah. Iya. Begitu. ada jenjangnya. Ada jenjangnya. Iya. Begitu. Untuk selanjutnya kepada Ibu Nova, pertanyaan selanjutnya kami Kayaknya persilahkan. ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oh iya. Pertanyaan penutup. Selesai penutup Bapak. Iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi ini Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu Pak dari pengalaman Bapak selama ini menghadapi kasus-kasus ini Bapak dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Jadi hal-hal yang kami petik ya dan kami ambil dari semua permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah tentang dilema etika ini adalah yaitu kami belajar bahwa keterbukaan komunikasi antar kepala sekolah atau yang terkait yang ada di sekolah itu sangat penting sekali di dalam mengambil keputusan ya. Kemudian kami juga mempertimbangkan semua aspek nih yang ada
dampaknya dari keputusan tersebut, ya tentang negatif positifnya dari keputusan. Kemudian kami juga selalu fleksibel di dalam ya menyesuaikan keputusan yang kami ambil. Nah, begitu, Bu. Iya, sudah fleksibel. Oke. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak yang sudah Bapak berikan kepada kami dalam wawancara ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita, teman-teman. Untuk selanjutnya kami akhiri pada sesi ini, Pak. Terima kasih banyak pada kesempatan ini, dan saya pamit undur diri. Rekan-rekan saya juga pamit undur diri, Pak. Baiklah, terima kasih Pak atas kesempatannya. Demikianlah wawancara kami kepada Kepala Sekolah SDN 18 Seplima Kuala Tungkal dalam kesempatan ini, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.